Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih secara virtual tetapi tidak mengurangi ucapan syukur dan sukacita kita. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang senantiasa memberi kesempatan untuk saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Engkau begitu mengasihi kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami semua malam pada pagi hari ini Tuhan. Supaya kami semua di tempat kami masing-masing, kami boleh diberkati oleh Engkau. Kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Engkau boleh hadir dan berbicara kepada kami semua di tempat kami masing-masing, di mana kami mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih, berkati waktu ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar kesaksian dari teman hamba Tuhan, di mana anaknya kehilangan dompet. Nah, di dalam dompet itu ada isinya uang dia sendiri, HP, lalu biasa surat-surat ya, KTP, SIM, ada ATM seperti itu, dan juga ada titipan dari temannya HP. Nah, temannya ini baru beri HP 1 hari yang lalu, jadi masih baru. HP itu ada di tasnya dan juga dia menitipkan uang 700.000. Dan ibu-ibu tahu tas itu hilang. Jadi anak ini begitu sedihnya, begitu linglung, begitu bingung. Dia bingung, ya bagaimana dia harus mengganti HP itu. Ketika dia bercerita kepada orang tuanya berbicara, nanti kalau kami ada berkat, kita ganti HP-nya. Tetapi kita berdoa saja. Orang tuanya berkata seperti itu. Dan anak itu berkata apa? Saya sudah berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak memberi jawaban. Kemudian orang tua ini berkata, tenang, mari kita berdoa. Ya. Anaknya tetap kekeh, dikatakan aku sudah berdoa dan Tuhan tidak menjawab aku. Kemudian orang tuanya mengambil sikap untuk berdoa. Dan 2 hari kemudian tas ini ditemukan oleh seorang mahasiswa dari IAIN dan ketemunya itu kalau nggak salah di Salatiga. Dan anak ini akhirnya boleh mendapatkan kembali tas dan semua isinya lengkap. Apa yang bisa kita pelajari dari kesaksian ini, ibu-ibu? Seringkali dalam situasi tertentu, ya, dalam keadaan tertentu, terutama dalam keadaan atau kejadian yang tiba-tiba, dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan yang mungkin membuat syok kita, ya. Seringkali kita itu merasa gelisah. Kita mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mulai tidak percaya. Ketika dalam situasi yang begitu sulit, tiba-tiba sesuatu yang tidak enak, tidak seperti kita inginkan, terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak kita mulai gelisah, mulai ragu, dan mulai tidak percaya. Nah, firman Tuhan mengajari kita pada pagi hari ini, dan juga mengajari saya secara pribadi, bagaimana kita harus bersikap dalam situasi-situasi yang tidak seperti kita inginkan. Dalam keadaan-keadaan yang tidak seperti kita inginkan. Bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama, saya mau katakan, jangan gelisah. Ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, atau ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, yang pertama, mari kita belajar untuk tidak gelisah. Kita belajar tenang, walaupun ini tidak mudah. Biasanya kita syok duluan. Ketika sudah syok, wah kita mulai bingung ya. Tetapi kita belajar pada pagi hari ini. Ketika keadaan buruk menimpa kita,
Ketika keadaan yang tidak seperti kita inginkan menimpa kita, mari kita mengambil sikap untuk tenang. Jangan gelisah. Sebab firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang dunia berikan tidak sama dengan yang Tuhan berikan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Belajar untuk tenang ketika keadaan tiba-tiba datang atau menimpa kita. Belajar tenang, tidak gelisah. Orang Jawa bilang tidak kemerungsung, ya, dan tidak gentar. Di 1 Petrus juga mengajari kita demikian. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat ibu-ibu semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bukan berdoa supaya tenang. Bukan berdoa supaya tidak gelisah. Tetapi tenang dulu. Ya. Menguasai dirinya. Ya. Menguasai diri dulu. Tenang dulu. Ya. Kalau kita tenang, maka kita dapat berdoa. Doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Itu bisa terjadi kalau kita sudah menguasai diri, kalau kita tenang. Kalau saya, ibu-ibu, supaya tenang, biasanya saya itu ambil nafas panjang-panjang. Ya, saya bilang terima kasih atau haleluya. Ya, saya coba nafas panjang, saya lepaskan haleluya atau terima kasih. Ya, nah ketika saya sudah tenang, ya, saya berdoa. Saya mulai memperkatakan janji-janji Tuhan. Saya mulai memperkatakan kuasa Tuhan. Saya mulai memperkatakan apa yang Tuhan bisa buat saya. Dan kegelisahan tidak ada lagi. Mari ya, ketika situasi yang tiba-tiba datang, terutama situasi yang tidak enak datang, jangan gelisah. Sebab apa yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Dan damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Kuasai diri, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, ibu-ibu, ya, ketika situasi yang tiba-tiba datang, terutama situasi yang tidak enak, ya. Yang kedua, jangan ragu atau bimbang. Ya. Kita akan baca di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tadi yang pertama, jangan gelisah. Ya. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Kuasai diri, jadilah tenang. Supaya kita bisa berdoa. Nah, orang yang tenang, orang yang bisa berdoa, itu dia tidak ragu, tidak bimbang. Ya. Kalau sudah menguasai diri, sudah tenang, doanya itu enggak bimbang. Ya. Dia meminta dengan iman.
dan sama sekali tidak bimbang. Artinya apa? Percaya. Orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang bisa menjadi tenang, itu ketika berdoa, dia sadar, dia tahu, dia punya Tuhan yang besar, dia punya Tuhan yang ajaib, dia punya Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Ya. Sehingga dia boleh mengucapkan apa yang Tuhan bisa buat dalam hidupnya, tanpa keraguan. Seperti orang tuanya dari anak ini tadi. Orang tuanya percaya ya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengembalikan tas itu kepada anaknya. Ya. Ini loh. Jangan bimbang. Jangan ragu. Ya. Percaya. Minta dalam iman. Iman itu kan belum kita lihat. Ya, tapi sudah kita percayai. Nah itu yang kita perkatakan, perkataan iman yang Ibu Gembala sering bilang, perkataan iman. Ya, tas itu kembali, ya, maka kembali. Kalau dia tidak bimbang, kalau orang yang bimbang dia nggak akan dapat apa-apa, apalagi mendua hati. Setelah berdoa dia tanya kepada orang pintar, ya, apa yang terjadi, dia nggak akan dapat apa-apa. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Ini yang membuat kita itu tidak ragu dan bimbang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita tahu Tuhan itu menopang. Ya. Seandainya kita jatuh, dikatakan oleh Tuhan tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangannya menopang. Ya, tangannya menopang. Kita lihat dari Abraham. Saya senang Abraham ini ya. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 25 tahun Abraham itu menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan selama 25 tahun itu sekali-kali Abraham tidak bimbang. Sekali-kali Abraham tidak ragu dengan janji Tuhan. Bahkan dikatakan ini malah diperkuat dalam imannya. Dan dia memuliakan Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang deg-degan. Ya, itu kan deg-degan menanti 25 tahun untuk janjinya Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Tetapi Abraham tidak bimbang. Ya. Bahkan dia semakin kuat imannya. Semakin teguh. Bahkan dikatakan dia semakin memuliakan Tuhan. Mari kita belajar. Ketika sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Belajar untuk tetap percaya. Untuk semakin percaya. Dan semakin memuliakan Allah. Kemarin waktu anak saya sidang Michael, ya, dia lulus sidangnya tapi tiba-tiba dosennya berkata, judul skripsinya harus diganti. Ya. Ibu-ibu kalau judulnya harus diganti, pasti isinya semua juga harus diganti. Ya. Pertama sempat shock dia. Ya, saya pun sempat shock. Tapi kemudian saya bilang, kita doa aja. Karena kamu memulai skripsi ini dengan doa, kalaupun ada situasi seperti ini, ayo kita berdoa. Dan akhirnya dia mulai tenang, kemudian berdoa, dan sore tiba-tiba Tuhan tuh kasih jawaban luar biasa. Ya. Dan sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan skripsinya dan mendapatkan nilai yang terbaik, bahkan ujian UKOM-nya juga boleh lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Ini loh. Tidak bimbang, tidak ragu, ya. Sebab Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apa yang Tuhan telah janjikan kepada ibu-ibu. Kalaupun hari ini belum diterima, tetaplah percaya.
tetaplah kuat, dan tetaplah memuliakan Dia. Amin. Dan Yesaya 41 yang sering kita baca. Dan saya paling senang ayat ini, ya. Ayat yang ke-10. Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukankah ini janji yang luar biasa? Dan Allah itu berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jangan takut, ya, jangan bimbang. Kenapa? Allah menyertai, ya. Allah meneguhkan, menolong, bahkan Dia memegang, ya, dengan tangan kananku, dan Dia akan membawa kita semua, wanita-wanitanya Allah ini, ya, kepada kemenangan. Bahkan dikatakan kita lebih daripada pemenang. Amin. Jadi ibu-ibu apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ayo jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan menyertai kita. Dia menopang kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dan Dia siap memberikan kemenangan buat kita. Yang ketiga, ya, ketika situasi yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita, khususnya situasi yang tidak seperti kita inginkan, ya. Nasihat firman Tuhan yang ketiga adalah tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Karena apa? 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika situasi yang tidak seperti kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi justru Ia sabar terhadap kita. Supaya Ia menghendaki jangan ada yang binasa. Melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan itu ingin berbicara kepada kita. Dan ujung-ujungnya Tuhan tidak mau kita binasa. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan mau kita itu berbalik dan bertaubat. Artinya apa? Untuk kembali percaya kepada Tuhan. Percaya kepada kuasa-Nya. Percaya akan hari ini. Percaya akan hari esok. Ya. Percaya saja. Tuhan itu tidak pernah lalai. Kalau Tuhan bisa mengangkat Yusuf dan menolong Yusuf. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian. Kalau Tuhan bisa memberi makan janda di Sarfat. Kalau Tuhan bisa memberi makan ribuan orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Kalau Tuhan bisa menolong Paulus menghadapi badai. Ya. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang. Ya. Orang lumpuh disembuhkan. Ya. Orang buta boleh melihat. Naaman yang kusta boleh disembuhkan. Ya. Masakan kita masih tidak percaya bahwa Tuhan juga bisa menepati janjinya kepada saya dan ibu-ibu semua? Tuhan sanggup dan Tuhan tidak lalai ibu-ibu untuk menepati janjinya. Oleh karena itu tetaplah percaya. Dalam situasi yang kritis sekalipun tetaplah percaya. Ya. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa yang menyebabkan kita tidak percaya kepada Tuhan adalah pengertian kita sendiri. Ya, reka-reka kita sendiri.
Itu yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Dan dengan segenap janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya. Katakan di Mazmur 9 ayat yang ke-10. Ya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dalam situasi-situasi yang tidak kita inginkan, dalam situasi-situasi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencarinya. Ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan. Maka kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Seringkali yang muncul dalam pikiran kita ketika ada situasi-situasi sulit adalah apa? Manusia. Kita mencari pertolongan kepada manusia. Kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita lupa untuk mencari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ya. Ibu-ibu, ketika kita dalam situasi yang krisis, mengambil keputusan untuk percaya, ya, berseru kepada Tuhan, maka betul dia akan memberi kelegaan. Lalu dia akan menuntun kita dan kita bisa melihat, ya, jalan-jalan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sederhana sekali. Oh begini, oh begini, oh begini, ya. Itu bisa terjadi kalau kita betul-betul mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ya. Karena dia tidak pernah meninggalkan orang yang mencari dia. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersyukur bersama-sama. Kita tuh punya Tuhan yang hebat. Ya. Kita ingat, dalam situasi yang tidak enak pun, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya pun tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saya mau ingatkan kembali, ya, jangan gelisah, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan tidak percaya. Tetaplah percaya, karena Tuhan kita itu betul-betul Tuhan yang besar. Lukas katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemustahilan demi kemustahilan akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar percaya dan mencari Tuhan. Saya akan tutup dalam Mazmur 93 ayat yang keempat. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Saya kalau ke Parangtritis itu takut dan kagum. Ya, waduh, ombaknya begitu besar, ya. Wah, jedier. Wah, saya ngeri sendiri. Saya melihat itu sampai kayak terbawa seperti ini. Tetapi Tuhan katakan, ya, masih lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Artinya betul-betul kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa kita andalkan dalam situasi apapun. Saya senang satu pujian, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima semua kemenangan darimu. Ya, ku terima semua kemenangan darimu. Karena aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan gelisah, jangan ragu, tetaplah percaya karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, ya. Tuhan yang besar, ya. Mari kita cari Dia, kita datang kepada Dia, ya. Terlebih kita percaya bahwa Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Janjinya ya dan amin bagi kita. Dan dia berkata, aku akan memberi kemenangan. Amin. Kemenangan sudah kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan di tempat masing-masing. Boleh sembah Tuhan, boleh menyanyi, memuji Tuhan. Dan kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami berdoa buat semua ibu-ibu yang mendengar khotbah ini Tuhan. Diberkatilah mereka semua secara khusus wanita-wanita pemenang Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Baik yang nanti mengikuti doa ataupun tidak bisa mengikuti doa bersama Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang akan melepaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan. Engkau yang akan membebaskan mereka dari setiap kegelisahan, keraguan dan ketidakpercayaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu Kau curahkan buat semua wanita-wanita pemenang-Mu Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan dan kami percaya Tuhan. Kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu itu nyata dan kami akan terima semua itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati ibu-ibu semua, amin.